Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis 11 Agustus 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Clara Perawan. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskan dan hutangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Saveria FSGM dari Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Clara dari Assisi. Santa Clara ini adalah seorang putri bangsawan. Hidupnya tentunya berkecukupan. Dari kecil ibunya mendidik dengan baik, sehingga ketika dia dewasa menjadi seorang gadis yang berkepribadian teguh dan beriman. Ia memiliki keutamaan, salah satunya dirinya tertarik pada orang-orang miskin, dan dengan berbagai cara ia memberikan perhatian dan membantu saudara-saudari miskin yang ia jumpai. Selain itu, Santa Clara adalah pendoa. Dia suka berdoa dan berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus.
Ketika berusia 18 tahun, ia mendengarkan Fransiskus berkhotbah di Katedral Assisi. Kata-kata Fransiskus sungguh menyentuh dirinya, khususnya perihal penghinaan terhadap dunia dan perihal pertobatan. Kemudian ia bertemu dengan Fransiskus, dan dalam pembicaraan dengan Fransiskus, Clara menyadari bahwa Tuhan memanggilnya untuk menjalani hidup yang serupa dengan jalan Fransiskus dalam ketersembunyiannya dalam biara. Walaupun orang tuanya tidak menyetujui jalan panggilannya, ia tetap menjalaninya, dan bahkan adiknya Santa Agnes akhirnya mengikuti jejaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua juga dipanggil untuk mengikuti jalan Tuhan seperti Santa Clara. Jalan itu memang terkadang terasa sulit, namun kita tetap mengikutinya. Seperti ajakan tentang pengampunan. Dalam pengalaman hidup, mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti hati kita bukanlah perkara yang mudah, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Kita kadang punya prinsip mengampuni ya mengampuni, tapi ada batasnya. 1 kali atau 2 kali atau 3 kali masih oke. Tapi kalau terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, rasanya berat untuk mengampuni. Apalagi kalau orang tersebut telah menyebabkan hidup kita menderita, membuat hidup kita suram, dan seakan tidak berpengharapan lagi. Terhadap orang tersebut, kita mungkin menjadi cuek, malas tahu, bahkan menganggap orang tersebut sudah tidak ada atau tidak kita perhitungkan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pengalaman kita. Namun bagaimana pengampunan menurut Yesus? Dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Bagi kita berat, karena dalam kenyataan, kalau orang bersalah 1-2 kali, kita rasanya sudah jengkel dan tidak percaya dengan orang tersebut. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap mencoba melaksanakan pengampunan yang tanpa batas tersebut. Seberat apapun kesalahan sesama kita mesti berjuang untuk mengampuni. Sebab kita telah menerima anugerah pengampunan dari Allah secara cuma-cuma. Kita telah menerima pengampunan dari Allah tanpa batas. Dia selalu mengampuni setiap kali kita datang dan bertobat, maka kita pun wajib untuk mengampuni tanpa batas pula. Saudara-saudari yang terkasih, marilah berproses untuk mengampuni sesama kita. Pengalaman saya tentang pengampunan adalah mendoakan orang yang melukai hati saya setiap hari. Pertama sulit, akhirnya saya bisa mengampuni. Maka untuk bisa mengampuni, kita mulai dengan doa. Setiap kita berdoa, kita doakan dengan menyebut nama orang yang menyakiti kita, yang membenci kita, yang memusuhi kita. Percayalah,
dengan cara mendoakan, kita akan merasakan kedamaian, tenang, dan penuh sukacita. Tuhan, ajarilah kami untuk mengampuni tanpa batas. Semoga demikian. Amin.